Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita tadi dengan melalui media Zoom, kita sudah mempelajari subtema keempat, pembelajaran kedua dan ketiga. Ya, kita lanjutkan melalui video ini penjelasan tentang pembelajaran keempat di subtema keempat, ya, di tema 3B, menyayangi hewan. Tapi sebelumnya, supaya pembelajaran ini mendapatkan keberkahan dari Allah, baiklah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama, pelajaran yang pertama yaitu kompetisi dasar tentang bahasa Indonesia, yaitu ayo membaca. Perhatikan Pak Humay membacakan teks tentang percakapan antara Danu dan Pak Haris. Ya, ini kaitannya dengan wawancara. Danu dan teman-teman sekolahnya mendapatkan tugas dari ibu guru untuk mencari tahu cara memelihara hewan untuk ternak dengan cara bertanya langsung pada peternaknya. Danu dan temannya sekelompoknya ingin mengetahui cara perawatan sapi dengan benar. Mereka bertanya pada Pak Haris, seorang peternak sapi yang rumahnya tidak jauh dari rumah mereka. Simaklah percakapan antara Danu dan teman-temannya dengan Pak Haris berikut ini. Danu, jenis sapi apa yang Bapak ternakkan? Pak Haris menjawab, Bapak beternak sapi Bali. Aryo, mengapa Bapak memelihara sapi Bali? Pak Haris menjawab, sapi Bali merupakan sapi yang memiliki tulang yang kecil dan dagingnya lebih tebal daripada sapi lainnya, sehingga peternak sapi Bali akan sangat menguntungkan. Danu, bagaimana cara Bapak memelihara dan merawat sapi-sapi itu? Pak Haris menjawab, Bapak merawat sapi-sapi ini dengan senang hati dan bersungguh-sungguh sehingga pekerjaan menjadi mudah dan hasilnya sangat baik. Bagaimana langkah-langkah perawatan sapi milik Bapak? Yang pertama, Bapak memilih bibit sapi Bali yang unggul. Maksudnya yang unggul berarti yang hebat. Apa ciri-ciri bibit Bali yang unggul, Pak? Ciri-ciri bibit sapi Bali yang unggul antara lain sehat dan tidak cepat sakit, tidak cepat, kuku sapi tidak panas ketika diraba, dan tidak ada parasit pada sapi. Oh, lalu setelah itu apa yang dilakukan Bapak? Pak Haris menjawab, sapi dibuatkan kandang yang nyaman, yaitu kandang yang bersih, kemudian hangat, kemudian agar terkena sinar matahari dari kekeringan. Bagaimana dengan pemberian makannya, Pak? Bapak memberi sapi makan 3 kali sehari, Nak. Makanan sapi berupa rumput.
berupa rumput-rumputan, limbah pertanian seperti padi dan jerami jagung, serta biji-bijian seperti jagung dan beras. Selain makanan, sapi juga membutuhkan air minum yang cukup. Sapi juga diberi vitamin agar perkembangan tumbuhnya semakin baik. Baiklah, Pak. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Sama-sama, Nak. Itulah tadi percakapan antara Pak Haris dengan siswa-siswi yang ditugaskan oleh gurunya di sekolah untuk mewawancarai peternak yang benar-benar peternak sapi. Ya, di situ Pak Haris karena sebagai peternak sapi dia harus sayang kepada sapinya. Artinya dia harus memberikan makan yang cukup, memberikan minum yang cukup agar perkembangan dan pertumbuhan sapi bisa baik ya lah dan sehat, dan tentunya agar gemuk dan nanti ketika dijual bisa menguntungkan. Ayo beraktivitas. Nah, ini tidak usah anak-anak lakukan. Kemudian kita ayo lakukan juga mungkin tidak usah ya. Atau kita langsung aja tuliskan cerita berdasarkan gambar berikut ya, halaman 143. Di sini ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar. Yang pertama, gambar seorang ibu dan ayah beserta anaknya itu sedang memelihara, ayahnya sedang memegang kelinci ya teman-teman. Artinya kalau dilihat berarti gambar pertama seorang ayah atau ayah Cika dan ibu Cika memberikan hadiah hewan peliharaan berupa kelinci ya, karena Cika anak yang rajin. Misalnya anak-anak tulis tuh yang nomor pertama. Oke, yang kedua, karena Cika sayang kepada kelincinya yang diberikan ayah, maka kelincinya pun dikasih wortel. Ya, dikasih wortel. Nah, kemudian Cika sayang menyayangi hewan peliharaannya. Nah, itu anak-anak tulis ya di kolom halaman 143 dengan mengamati gambar yang ada di buku tersebut. Selanjutnya anak-anakku yang berbahagia, ayo belajar. Di sekitar kita terdapat berbagai macam profesi atau pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, dokter, guru, karyawan, peternak, dan lain sebagainya. Di antara pekerjaan tersebut ada pekerjaan yang mengelola sumber daya alam seperti tumbuhan atau hewan, misalnya peternak. Pekerjaan peternak dengan memelihara hewan ternaknya untuk diambil bagian tubuhnya. Contohnya, dagingnya diambil, telurnya atau bulunya. Bahkan kulitnya juga bisa diambil. Peternak memelihara hewan ternak di peternakan. Peternakan ada peternak kecil dan ada juga peternak besar. Peternak kecil biasanya hanya dikelola oleh satu orang saja. Pada peternak besar, pemilik peternak memperkerjakan banyak orang untuk membantunya merawat hewan ternak tersebut. Pekerja yang bekerja pada peternak besar memiliki tugas masing-masing. Kerjasama antar pekerja sangat diperlukan agar hewan ternak terawat dengan baik. Hewan ternak yang terawat baik tentu akan menguntungkan pemilik peternaknya. Nah, itu adalah salah satu teks ya tentang kompetensi dasar pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang bersikap kerjasama
dalam merawat sebuah sapi. Karena setiap pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan terasa ringan, ya. Akan terasa ringan dan cepat selesai. Itu KD, Kompetisi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, ayo kita diskusi sebuah contoh pekerjaan lain yang berhubungan dengan sumber daya alam tumbuhan hewan. Mungkin contohnya adalah petani ya, petani, kemudian nelayan, itu kan bagian dari, anak tulis petani dan nelayan. Nomor 2, pada peternak besar terdapat banyak pekerja. Apa saja tugas atau pekerjaan yang ada pada peternak sapi? Kita kembali lagi di sini ya. Jadi ada banyak pekerja yang mengurusi sapi, ada yang bertugas untuk mencari makanan, ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan minuman, ada yang memberikan atau membersihkan kandang sapinya, membuang kotoran-kotoran sapinya. Nah, itu anak bisa ditulis di nomor 2. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi jika ada seorang pekerja di suatu peternak besar tidak melakukan tugasnya dengan baik? Tentunya akan merugikan yang punya peternaknya, karena salah satu pekerjanya dia nggak disiplin untuk melaksanakan tugasnya. Dampak yang lainnya atau akibat yang lainnya, sapi-sapinya ya tidak terurus dan sapinya tidak akan sehat, tapi malah dapat penyakit. Itu mungkin ya. Untuk lebih lanjutnya anak-anak bisa tanyakan kepada orang tua yang ada di rumah atau keluarga yang menemani anak-anak belajar di rumah. Selanjutnya anak-anakku yang berbahagia, ayo mengamati. Nah, amatilah gambar berikut ini, kemudian dituliskan dan jelaskan profesi pekerjaan yang berkaitan dengan gambar berikut. Ya, kita coba ya, kita jelaskan yang nomor 1. Nama profesinya adalah nelayan. Oke. Deskripsi: seorang nelayan bekerja di laut untuk mencari ikan. Nah, anak-anak tulis tuh, seorang nelayan bekerja di laut untuk mencari ikan. Nah, sampai situ aja boleh. Ya. Kemudian yang kedua, nama profesinya adalah petani. Petani bekerja menanam padi di sawah, atau seorang petani menanam di sawahnya jagung. Boleh ya. Anak-anak boleh bebas dengan kata-kata sendiri. Jangan lupa deskripsinya ditulis. Yang ketiga, ini profesi seorang guru. Deskripsi: seorang guru bekerja mengajarkan pelajaran kepada siswa-siswinya di sekolah. Gitu ya. Itu ada 3 pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan gambar. Sebenarnya banyak ya profesinya. Anak-anak juga punya cita-cita. Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Itu nanti kalau sudah besar kemudian kita tercapai cita-citanya, maka anak sudah mempunyai profesinya. Ada profesi sebagai dokter, ada profesi sebagai YouTuber, ada profesi sebagai insinyur dan lain sebagainya ya. Itu adalah bagian dari cita-cita. Teman-temanku yang berbahagia, itu saja ya mungkin ya. Jadi nanti untuk tugas yang di pembelajaran 4, Pak Humay ini aja tugasnya, yaitu ayo mengamati yang tadi Pak Humay sampaikan ya. Ayo mengamati, anak-anak tulis tuh nama profesinya, deskripsinya. Nanti yang di-share di Classroom halaman 144, ayo mengamati. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran keempat, subtema keempat, tema ke-3B ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.